Nah, itu betul sekali loh. Satu hal yang kita anggap sepele begitu, menaruh saja di belakang gitu. Tapi kalau wanita sih mungkin nggak pernah menaruh di belakang ya, karena nggak ada kantong ya kan. Tapi ini ternyata pria-pria tuh banyak yang mengalami gangguan gitu. Tapi kalau tipsnya, kalau dari saya sih, biasanya kalau suami saya itu nitip ke saya. Ada gitu nggak? Kalau nggak, saya ada tipsnya seperti ini, Nas. Apa? Kan biasa tadi permasalahan karena biasanya kita cuma di sebelah kan. Kalau saya, sebelah kanan adalah untuk dompet, sebelah kiri adalah untuk HP. Jadi artinya saya tetap balance gitu. Tapi bener atau enggak saya nggak tahu. Kita tanya aja sama dokter ya. Halo, sudah ada Dokter Lukman Syahbu Bakar, spesialis ortopedi di Pagi, sini. Dok. Pagi. Ini tapi ngaruh nggak sih dok sebenarnya sama ketebalannya? Kalau tadi kan Adrian bilang satu di kanan, satu di kiri gitu. Kalau uangnya makin banyak berarti makin gengplong dong. Aduh, kamu jangan bilang-bilang dong saya banyak uang. Sebenarnya bukan banyak uang, nih kebanyakan apa kertas-kertas tagihan. Tapi apakah ada pengaruhnya gitu dok? Iya, yang kita bicarakan sekarang kan tentang dompet yang terlalu tebal. Oke. Nah, tebalnya ini sekarang ini makin tebal karena banyak kartu kredit, segala macam bond kita masukkan ke dalam sehingga ada yang punya dompet tuh sampai tebal sekali. Nah, yang tebal ini yang bisa kalau ditaruh di tempat belakang akan merangsang, menekan yang namanya kita sebut saraf Siatik itu. Tapi seberapa tebal sih, berapa senti dok? Kalau yang benar-benar mengganggu? Itu tergantung dari misalnya ada yang tebal sekali ya. Kadang-kadang karena kartu kredit itu kan gampang sekarang masukin semuanya, kartu diskon, kartu kredit, bond semua dimasukkan sehingga sangat mengganjal gitu. Ya, jadi itu juga tergantung daripada ketebalan lemaknya gitu saya pikir ya. Kalau tebalnya atau lemaknya tebal sekali dia kurang mengganggu gitu kan, nggak sampai tekanannya. Wah, beruntung dong kalau yang agak berlebih berat badan gitu sebenarnya ya dok, maksudnya kira-kira yang beruntung begitu. Yang dompetnya tebal. Iya sih. Oke, terus seberapa signifikan sih dok kalau kita biarkan hal tersebut, ini kebiasaan yang sering saya lakukan dan juga banyak saya lakukan. Itu tergantung dari umpamanya kan sekarang kita pakai celana tuh udah mulai ketat-ketat ya kan, nggak ada. Kalau celananya sangat ketat, dia kan dompetnya nggak bisa bergerak di dalam celana itu, dalam kantongnya itu kan dia langsung menekan. Nah, menekan itu merangsang sarafnya gitu. Terus kalau dibiarkan apa dampaknya? Nah, saya terangkan dulu penyebab daripada gangguannya itu ya. Kalau kita lihat di gambar sini. Bisa lihat tadi kita membicarakan mengenai saraf siatika. Nah, ini saraf kita akan membahas. Saraf siatika ini yang kuning di bawah ini, yang dari bokong dia menjalar sampai ke betis sampai ke kaki ya. Nah, yang kita sebut sciatic pain atau nyeri siatika itu nyeri yang disebabkan oleh terangsangnya saraf ini. Sakitnya itu kram, ya saraf ini bisa kram, sakitnya bisa seperti tertusuk-tusuk, bisa rasa panas, bisa tidak comfortable, itu sampai ke ibu jari, kaki bisa. Katanya bisa sampai nggak bisa jalan gitu ya dok? Benar? Nah, kalau sakit sekali dia kan nggak bisa jalan. Tapi siatika itu bukan disebabkan oleh dompet saja atau penekanan di sini, tapi bisa disebabkan oleh kelainan kerusakan di tulang belakang sini. Nah, kerusakan ini bisa menyebabkan juga hal yang sama, penekanan saraf di daerah tulang belakang. Nah, penekanan di sini lebih intens, lebih lama dibandingkan dengan dompet. Dompet kalau malam kita buka. Ya kan. Nah, jadi kalau ada orang yang dengan nyeri siatika, kita harus bedakan dulu. Apa yang terjadi sebabnya gitu ya? itu. Nah, itu baru. Tapi kalau misalnya dari dompet saja kita ambil permasalahannya kali ini, itu apa sih yang disebabkan oleh tulangnya sehingga apakah karena posisinya yang tidak seimbang yang menyebabkan gangguan di dalam syaraf siatika ini atau bagaimana dok? Karena dompet itu terlalu tebal. Ya, tebalnya kan relatif gitu Pak ya, tergantung dasarnya juga. Kalau kita duduk di kayu, mungkin dompet yang lebih sedikit tebal itu lebih cepat menekan. Nah, kalau seperti yang tadi saya lakukan, balance kiri kanan dok? Enggak, itu dua-dua ketekan. Oh, dua-dua ketekan, lebih parah lagi ya dok ya? Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ini yang kuning ini kan nomor 5 ini kan saraf siatiknya. Nah, ini dompetnya tuh ada di sini. Nah, jadi dia menekan ke saraf ini dan sakitnya adanya di
sebelah sini. Oh, bukan di sini ya dok ya sakitnya dok ya? Nah, Itu cita-cita di sini. Beda Adrian. Tapi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala awalnya nih seperti sakit-sakit gitu, nyeri-nyeri, itu apa yang harus penanganannya seperti apa dok? saya anjurkan pergi ke dokter ortopedi untuk ditentukan dari mana sebabnya ini. Nggak bisa dengan bantuan kayak stretching aja dok? Ada nggak sih dok kalau misalnya ya, kegiatan Pengobatan kita bisa stretching lakukan? itu tergantung daripada di mana letak jepitannya. Nah, kalau jepitannya di dompet, ya mungkin stretchingnya lain, dompetnya dikecilin. Kalau jepitannya di tulang punggung bawah, itu ada lagi tekniknya. Dengan short wave, ini dengan latihan-latihan exercise. Jadi gitu. tipsnya bukannya untuk nggak mungkin berat badan gitu, karena katanya kenyataannya semakin banyak lemak itu malah lebih aman gitu ya dok ya? Tidak demikian ya? Enggak, tapi katanya juga bisa dilakukan olahraga juga dok. Olahraga seperti apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya... Saya kira kalau olahraga yang karena di low back pain yang biasa tuh lah ya, terlalu banyak, 80% dari low back pain itu tergantung kelainannya di tulang punggung. Nah itu dengan latihan berenang itu yang paling bagus. Berenang. Selain berenang olahraga apa lagi dok yang Ya, mungkin low impact? menguatkan otot otot belakang. Oke. Kalau gerakan-gerakan seperti ini dok, kalau kita misal di gym gitu kayak bisa pakai dumbbell atau apa yang kayak untuk... Nah yang itu yang sangat berbahaya. Oh. Yang nekuk tulang tulang punggung kita menekuk itu sangat berbahaya. Yang harus diperhatikan berarti kalau saat kita turunin badan itu tetap tegak. Keseluruhan punggungnya gitu. Oke. Nah itu harus hati-hati sekali kalau kita main di gym gitu. Mungkin pada muda masih elastisnya masih bagus, kalau sudah 40-an Atuh gitu. Oke. Merasa tersindir? Enggak? Oh enggak dong, saya masih Karena kan yang di sini tetap 30 kan. Iya udah pas, enak aja dok 30 itu dokter, saya mah 18. 18, baiklah. Terima kasih banyak loh dokter. Mari, Ini berarti memang harus dihindari dan juga kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, yang paling penting adalah selalu olahraga dong Adrian. Setuju banget Nas. Nah dan